Halo, welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman yang baru pertama kali gabung, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasinya ya. Hari ini kita akan belajar tentang kompetensi pedagogik, salah satu dari 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Selamat belajar dan semoga sukses. Nomor 1. Untuk membantu perkembangan siswa secara maksimal, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis. Salah satunya metode diskusi. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan diri siswa pada aspek titik-titik. A. Fisik, B. Emosi, C. Sosial, D. Kepribadian. Kita lihat di pembahasannya. Seorang guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis dengan menerapkan model bimbingan bagi siswa baik secara individu maupun kelompok, salah satunya dengan metode diskusi. Hal ini dilakukan untuk dapat membantu perkembangan sosial siswa secara maksimal. Sehingga untuk nomor 1 jawabannya adalah yang C, yaitu sosial. Nomor 2. Berikut ini adalah implikasi perkembangan kepribadian siswa dalam pembelajaran, kecuali A. Materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, B. Guru menjadi model bagi siswa, C. Penanaman nilai-nilai religius dan moral, D. Metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswa. Kita lihat pembahasannya. Beberapa implikasi perkembangan kepribadian siswa dalam pembelajaran antara lain penanaman nilai religius dan moral dalam setiap pertemuan pembelajaran, menggunakan self-efficacy siswa dengan memahami keberagaman kemampuan dan gaya belajar siswa, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari dapat dilakukan seperti memberikan informasi tentang tujuan pembelajaran, kegiatan yang akan dilakukan, dan pentingnya mempelajari materi dalam pembelajaran. Selain itu, ada juga menggunakan metode pembelajaran yang tepat, mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning, dan menggunakan pembelajaran kooperatif untuk menumbuh kembangkan sifat kerjasama dan kepribadian siswa. Sehingga untuk soal nomor 2 ini, jawaban yang tepat karena ada kata-kata kecuali yaitu yang B. Guru menjadi model bagi siswa. Berikutnya, nomor 3. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengelola emosi yang konstruktif dalam kegiatan pembelajaran adalah A. Menggunakan humor dalam pembelajaran, B. Mengembangkan rasa percaya diri kepada siswa, C. Nilai-nilai religius dan moral ditanamkan dalam pembelajaran, D. Strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswa. Kita lihat di pembahasannya. Dalam pembelajaran ada beberapa cara untuk mengelola emosi yang konstruktif, yaitu membangkitkan rasa humor dan kenyamanan, berorientasi pada kenyataan, dan memupuk emosi positif dan mengurangi emosi negatif. Sehingga untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat yaitu menggunakan humor dalam pembelajaran. Nomor 4. Menurut Piaget, ciri-ciri perkembangan intelektual siswa yang ditandai dengan kemampuan siswa dalam mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok adalah tahap titik-titik. A. Sensori motorik, B. Pra-operasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal. Kita lihat di pembahasannya. Menurut Jean Piaget, tahun 1896 sampai 1980, tokoh psikologi kognitif, perkembangan intelektual kognitif anak dan remaja dalam hal ini siswa dibagi menjadi 4 tahap, yakni tahap sensori motorik dari usia 0 sampai 2 tahun, tahap praoperasional dari 2 sampai 7 tahun, tahap operasional konkret dari 7 sampai 11 tahun, dan tahap operasional formal dari 11 sampai 15 tahun. Ciri perkembangan intelektual siswa tahap praoperasional meliputi 1. Self-counternya sangat menonjol. 2. Dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok. 3. Tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda.
4. Mampu mengumpulkan barang-barang menurut kriteria termasuk kriteria yang benar. 5. Dapat menyusun benda-benda secara berderet tetapi tidak menjelaskan perbedaan antara deretan. Jika kita lihat pembahasannya seperti ini, maka jawaban untuk nomor 4 yaitu yang B, yaitu praoperasional. Berikutnya nomor 5. Berikut merupakan penyebab siswa tidak siap secara fisik untuk mengikuti pembelajaran adalah titik-titik. A. Tidur hingga larut malam karena menonton sepak bola. B. Lebih memilih menyelesaikan membaca komik dibandingkan buku pelajaran. D. Lupa mengerjakan tugas sehingga enggan masuk kelas. Atau D. Selalu bercanda dengan teman sebangku sebelum pelajaran dimulai. Kita lihat pembahasannya. Salah satu penyebab siswa tidak siap secara fisik untuk mengikuti pembelajaran adalah tidur hingga larut malam karena menonton sepak bola. Hal ini menyebabkan siswa menjadi mengantuk saat di kelas sehingga dapat mengganggu konsentrasinya dalam belajar. Sehingga jawaban untuk soal nomor 5 adalah yang A. Langkah yang dapat dilakukan agar kepribadian siswa berkembang ke arah yang positif dalam pembelajaran adalah titik-titik. A. Mengajak siswa yang bermasalah berdialog secara kontinu. B. Memberikan nasihat yang baik terkait akhlak mereka. C. Menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. D. Menanamkan nilai religius dan moral dalam setiap pertemuan pembelajaran. Langsung saja ke pembahasannya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan agar kepribadian siswa berkembang ke arah yang positif dalam pembelajaran adalah dengan menanamkan nilai religius dan moral dalam setiap pertemuan pembelajaran. Sehingga jawaban untuk nomor 1 yaitu yang D. Nomor 2. Dalam proses pembelajaran di kelas, seorang guru mengidentifikasi kesiapan siswa seperti tidak mengantuk saat di kelas, tidak mengalami gangguan panca indera seperti mata dan telinga, tidak mudah lesu di kelas, dan siswa dalam kondisi sehat. Kesiapan siswa dalam proses pembelajaran yang dimaksud adalah titik-titik. A. Kesiapan fisik. B. Kesiapan psikis. C. Kesiapan emosi. D. Kesiapan kognisi. Langsung saja ke pembahasannya. Bagi guru, mengetahui kesiapan siswa dalam proses pembelajaran merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dilakukan agar guru dapat memberikan tindak lanjut atau saran tertentu untuk mempersiapkan kondisi siswa dalam proses pembelajaran. Identifikasi kesiapan siswa yang ditandai dengan siswa tidak mengantuk saat di kelas, siswa tidak mengalami gangguan panca indera seperti mata dan telinga, siswa tidak mudah lesu di kelas, dan siswa dalam kondisi sehat merupakan bagian kesiapan fisik siswa dalam proses pembelajaran. Sehingga untuk nomor 2 jawabannya yaitu yang A. Nomor 3. Usia anak SMP dalam hal perkembangan emosi menurut Erikson berada pada tahap titik-titik. A. Rasa percaya. B. Otonom. C. Inisiatif. D. Membuat. Langsung saja ke pembahasannya. Menurut Erikson tahun 1963, perkembangan sosial manusia terdapat 8 tahapan. 5 tahapan yang pertama yakni rasa percaya versus tidak percaya dari usia 0 sampai 18 bulan, ditandai dengan perasaan nyaman, kepercayaan dasar terhadap dunia. Otonom versus keraguan dari usia 18 bulan sampai 3 tahun. Cirinya, anak-anak tidak ingin bergantung seluruhnya pada orang lain. Rasa inisiatif versus rasa bersalah dari usia 3 sampai 6 tahun, yang ditandai dengan rasa inisiatif anak yang semakin besar karena dorongan orang tua atau orang dewasa lainnya. Membuat versus minder dari usia 6 sampai 12 tahun. Cirinya anak-anak mulai ingin membuat sesuatu. Identitas versus peranan dari usia 12 sampai 18 tahun, ditandai dengan kondisi seseorang yang mulai dihadapkan pada kondisi pencarian identitas diri dalam kehidupannya. Jika kita lihat berdasarkan rentang tahun dan berdasarkan usia anak, maka untuk jawaban dari nomor 3 yaitu yang paling memungkinkan yang
D. Membuat. Nomor 4. Usia anak SMP dalam hal perkembangan spiritualitas menurut Fowler berada pada tahap titik-titik. A. Primal faith. B. Intuitive projective faith. C. Mythic literal faith. D. Synthetic conventional faith. Langsung saja ke pembahasannya. Menurut Fowler, perkembangan spiritualitas manusia terdapat 7 tahapan. Tahapan pada usia 12 tahun sampai akhir masa remaja atau awal masa dewasa adalah usia anak SMP, yakni tahap synthetic conventional faith. Tahap ini ditandai dengan kesadaran tentang simbolisme dan memiliki lebih dari satu cara untuk mengetahui kebenaran. Sehingga untuk nomor 4 jawabannya yaitu yang D. Nomor 5. Menurut konsep mastery learning, kesulitan belajar siswa ditandai dengan titik-titik. A. Siswa mengabaikan dan lambat dalam melakukan aktivitas dan menyelesaikan tugas belajar. B. Siswa menunjukkan sikap yang kurang produktif dan kurang pantas. C. Siswa menunjukkan tingkah laku yang tidak mendukung dan tidak wajar. D. Siswa tidak mencapai ukuran keberhasilan tingkat penguasaan minimal dalam pembelajaran tertentu untuk periode pembelajaran tertentu. Kita lihat ke pembahasannya. Menurut konsep mastery learning atau dalam bahasa Indonesianya yaitu belajar tuntas, kesulitan belajar siswa ditandai dengan 1. Siswa tidak dapat mencapai ukuran keberhasilan tingkat penguasaan minimal dalam pelajaran tertentu untuk periode pembelajaran tertentu. 2. Prestasi belajarnya jauh di bawah potensi yang diperkirakan lebih tinggi. 3. Siswa tidak mampu melakukan tugas-tugas dalam proses pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangannya. 4. Siswa tidak mampu menguasai pengetahuan prasyarat. Sehingga untuk soal nomor 5 jawabannya yaitu yang D. Nomor 1. Teori belajar yang mendudukkan siswa sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman, merupakan pengertian dari teori belajar titik-titik. A. Humanistik. B. Konstruktivis. C. Sibernetik. D. Behaviorisme. Kita lihat ke pembahasannya. Salah satu tokoh teori behaviorisme adalah Skinner tahun 1957 yang mengemukakan bahwa perilaku verbal adalah perilaku yang dikendalikan oleh akibatnya. Bila akibatnya berupa hadiah, maka perilaku tersebut akan terus dipertahankan. Jika akibatnya berupa hukuman atau bila kurang penguatan, maka perilaku tersebut perlahan akan semakin lemah atau bahkan hilang. Sehingga untuk jawaban nomor 1 yaitu yang D. Berikutnya nomor 2. Salah satu implikasi teori belajar yang mengemukakan bahwa untuk menjelaskan suatu konsep, guru sebaiknya mengambil contoh yang sekiranya sudah sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah teori belajar titik-titik. A. Skinner. B. Thorndike. C. Ausubel. D. Bandura. Langsung saja ke pembahasannya. Implikasi dari aliran psikologi belajar dari Thorndike adalah untuk menjelaskan suatu konsep, guru dapat mengambil contoh yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diberikan metode pemberian tugas dan latihan, dan hierarkis penyusunan komposisi materi dalam kurikulum perlu diperhatikan. Sehingga untuk nomor 2 jawabannya yaitu yang B. Berikutnya nomor 3. Jika siswa terlihat bosan dan tidak antusias mengikuti pembelajaran, guru sebaiknya melakukan hal-hal berikut, kecuali titik-titik. A. Melakukan pembelajaran di luar ruangan. B. Menggunakan pembelajaran berbasis game. C. Menyarankan siswa untuk menahan kebosanannya. D. Menggunakan pendekatan active learning. Langsung saja ke pembahasannya. Salah satu hal yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi kebosanan dan ketidakantusiasan siswa dalam pembelajaran adalah dengan menggunakan variasi strategi pembelajaran. Dengan demikian,
Guru dapat melakukan variasi strategi pembelajaran dengan pembelajaran inovatif seperti pembelajaran berbasis permainan atau game, pembelajaran aktif, active learning, pembelajaran di luar ruangan, dan pembelajaran inovatif lainnya. Sehingga untuk nomor 3 jawabannya yaitu yang C. Nomor 4, teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Peneliti yang mengembangkan teori kognitif adalah titik-titik. A. Ausubel, Brunner, Bandura. B. Bandura, Wilkewicz, Ausubel. C. Piaget, Brunner, Vygotsky. D. Wilkewicz, Ausubel, Brunner. Kita langsung saja ke pembahasannya. Tokoh teori belajar behaviorisme atau perilaku adalah Pavlov, Thorndike, Watson, Bandura, Ausubel, Gardner, dan Skinner. Tokoh teori belajar kognitivisme adalah Piaget, Brunner, Vygotsky, dan Van Hill. Sehingga jawaban untuk nomor 4 yaitu yang C. Nomor 5, hasil belajar harus segera diberitahukan, jangan ditunda. Hasil belajar juga harus segera diberikan feedback. Jika salah dibetulkan, jika benar diberi reinforcement. Langkah tersebut merupakan penerapan pembelajaran dari teori belajar titik-titik. A. Skinner, B. Brunner, C. Thorndike, D. Bandura. Langsung saja ke pembahasannya. Teori belajar Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses pembelajaran. Terdapat perbedaan antara ganjaran dan penguatan. Ganjaran merupakan respon yang bersifat menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang bersifat subjektif. Sedangkan penguatan merupakan sesuatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Sehingga untuk soal nomor 5 jawabannya yaitu yang A. Nomor 1, salah satu teori yang menyatakan bahwa menyajikan objek ada 3 tahap, yakni enaktif, ikonik, dan simbolik adalah titik-titik. A. Ausubel, B. Brunner, C. Thorndike, D. Skinner. Langsung saja ke pembahasannya. Cara yang dapat dilakukan untuk menyajikan objek menurut Brunner adalah tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Tahap enaktif adalah melalui tindakan. Anak dapat langsung memanipulasi objek. Tahap ikonik adalah cara penyajian yang didasarkan pada pemikiran internal, di mana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar atau grafik. Tahap simbolik adalah cara penyajian yang didasarkan pada sistem berpikir abstrak, arbiter, dan lebih fleksibel. Sehingga jawaban untuk nomor 1 yaitu yang B. Berikutnya nomor 2. Ari dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas bersikap acuh tak acuh. Berikut yang sebaiknya dilakukan guru Ari adalah titik-titik. A. Memberikan kesempatan Ari untuk menyelesaikan masalahnya. B. Mengajak diskusi Ari secara personal untuk mencari solusi masalah. C. Memberikan tugas sesuai kemampuan Ari. D. Mengelompokkan Ari dengan teman akrabnya. Langsung saja ke pembahasannya. Cara yang dapat dilakukan dengan permasalahan siswa yang tidak siap dalam kegiatan pembelajaran adalah melakukan konseling terhadap siswa yang mempunyai masalah dalam pembelajaran di kelas tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengajak diskusi siswa secara personal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga nomor 2 jawabannya yaitu yang B. Nomor 3.
Aliran ini lebih menekankan bagaimana kegiatan pembelajaran menjadi menarik. Artinya, untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, diperlukan alat bantu. Alat bantu ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Teori ini tergolong aliran titik-titik. A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Humanistik. Langsung saja ke pembahasannya. Teori sibernetik berkembang sejalan dengan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik. Namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Sehingga untuk soal nomor 3 jawabannya yaitu yang A. Nomor 4. Cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan disebut dengan titik-titik. A. Strategi pembelajaran, B. Model pembelajaran, C. Pendekatan pembelajaran, D. Metode pembelajaran. Langsung saja ke pembahasannya. Dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2016 disebutkan bahwa cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan disebut pendekatan pembelajaran. Sehingga untuk nomor 4 jawabannya yaitu yang C. Nomor 5. Anggapan yang keliru atau miskonsepsi terkait siswa yang berbakat adalah titik-titik. A. Menilai bakat siswa dapat menggunakan beragam penilaian. B. Bakat dapat teraktualisasi tetapi juga dapat mati. C. Siswa yang berbakat berpikir lebih rasional. D. Siswa yang berprestasi adalah siswa yang berbakat. Kita langsung lihat ke pembahasannya. Bakat merupakan potensi kemampuan siswa yang bersifat unggul. Siswa yang berpotensi ataupun yang berbakat memiliki karakteristik tertentu, utamanya antara lain cepat belajar akan hal baru, fleksibel dan unik dalam memecahkan masalah dan menyampaikan ide, pemahaman dan observasi yang mendalam, kegigihan dalam bekerja atau berpikir, percaya diri dan berani mengambil resiko, terampil mengaplikasi ke situasi yang baru, dapat berpikir abstrak dan efisien, intuisi yang tajam, dan cenderung berpikir strategis daripada prosedural. Siswa yang berbakat tidak selalu sama dengan siswa yang berpotensi. Sehingga untuk nomor 5 jawabannya yaitu yang D. Suatu tahapan di mana siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari dan guru membantu membuat sintesis dengan melengkapi survei secara global terhadap apa-apa yang telah dipelajari siswa disebut dengan tahap titik-titik. A. Eksplisitasi, B. Orientasi, C. Integrasi, D. Informasi. Langsung saja ke pembahasannya. Dalam pembelajaran geometri, guru dapat mengikuti teori pembelajaran Van Hill dengan 5 fase, yaitu 1. Fase informasi, yakni guru dan siswa menggunakan tanya jawab dan kegiatan observasi tentang objek-objek yang dipelajari pada tahap berpikir yang bersangkutan. 2. Fase orientasi langsung, yakni siswa menggali topik yang dipelajari melalui alat-alat yang disiapkan oleh guru. 3. Fase penjelasan, yakni siswa menyatakan pandangannya yang muncul mengenai struktur yang diobservasi dan guru membantu siswa menggunakan bahasa yang tepat dan akurat. 4. Fase orientasi bebas, yakni siswa menghadapi tugas-tugas yang lebih kompleks berupa tugas yang memerlukan lebih banyak cara dan open-ended. 5. Integrasi, yakni siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari. Guru membantu mensintesis dengan survei secara global terhadap yang telah dipelajari siswa. Sehingga untuk nomor 1 jawabannya yaitu yang C. Berikutnya nomor 2.
Berikut adalah komponen pembelajaran CTL kecuali titik-titik. A. Inquiry. B. Konstruktivisme. C. Questioning. D. Reconciliation. Langsung ke pembahasannya. Prinsip dalam pembelajaran CTL yaitu konstruktivisme, penemuan atau inquiry, bertanya atau questioning, masyarakat belajar atau learning community, pemodelan atau modeling, refleksi, dan penilaian autentik. Untuk nomor 2 jawabannya yaitu yang D. Nomor 3. Berikut adalah cara meningkatkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan penalaran dan berpikir, yaitu titik-titik. A. Membiasakan siswa untuk mengingat fakta. B. Membiasakan siswa untuk menyelesaikan masalah secara prosedural. C. Membiasakan siswa dengan soal-soal yang mengasah keterampilan berhitung. D. Membiasakan stimulan siswa dengan soal penalaran tinggi. Langsung saja ke pembahasannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam kemampuan penalaran dan berpikir adalah dengan memberikan stimulan siswa dengan soal penalaran tinggi. Soal penalaran tinggi merupakan salah satu soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi atau biasa disebut soal HOTS, Higher Order Thinking Skill. Ada juga yang menyebut dengan soal non-rutin, merupakan soal yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan prosedur penyelesaian soal biasa. Biasanya soal penalaran tinggi merupakan soal pemecahan masalah. Jawaban untuk nomor 3 yaitu yang D. Berikutnya nomor 4. Suatu proses di mana seorang individu yang lebih banyak pengetahuannya membantu individu yang lebih sedikit pengetahuannya untuk menuntaskan suatu masalah melampaui tingkat kemampuannya disebut dengan titik-titik. A. Zone of Proximal Development. B. Penguatan. C. Scaffolding. Atau D. Reconciliation. Langsung saja ke pembahasannya. Suatu proses di mana seorang individu yang lebih banyak pengetahuannya membantu individu yang lebih sedikit pengetahuannya untuk menuntaskan suatu masalah melampaui tingkat kemampuannya disebut scaffolding. Scaffolding digunakan sebagai intervensi tidak langsung dalam proses pembelajaran, baik dalam bentuk interaksi antara komunitas belajar maupun teks yang bermanfaat untuk mendorong pencapaian perkembangan aktual siswa menuju perkembangan potensial. Sehingga untuk nomor 4 jawabannya yaitu yang C. Nomor 5. Salah satu komponen penting dalam suatu model pembelajaran menurut Joyce dan Weil adalah titik-titik. A. Sistem perilaku. B. Sintaks. C. Sistem kognitif. D. Sistem koordinasi. Langsung ke pembahasannya. Menurut Joyce dan Weil, suatu model pembelajaran memiliki komponen sebagai berikut. Urutan langkah-langkah pembelajaran atau sintak, adanya prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung. Sehingga untuk nomor 5 jawabannya yaitu yang B. Nomor 1. Berikut ini merupakan cara yang dapat dilakukan guru untuk mencegah terjadinya tindakan amoral di kalangan siswa SMP, kecuali titik-titik. A. Guru memberikan penjelasan kepada siswa akibat tindakan amoral. B. Guru terus menumbuhkan self-efficacy siswa. C. Guru menanamkan nilai-nilai keagamaan yang melarang tindakan amoral. D. Guru menjelaskan dampak tindakan amoral bagi siswa, keluarga, dan masyarakat. Langsung saja kita ke pembahasannya. Guru dapat melakukan kegiatan preventif dalam mengatasi terjadinya tindakan amoral di kalangan siswa SMP, antara lain guru menanamkan nilai-nilai keagamaan yang melarang tindakan amoral, guru memberikan penjelasan kepada siswa akibat tindakan amoral, dan guru menjelaskan dampak tindakan amoral bagi siswa, keluarga, dan masyarakat. Karena nomor 1 ini ada kata-kata kecuali, maka jawaban yang tepat yaitu yang B. Berikutnya nomor 2. Aliran pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan dikonstruksi individu melalui interaksi sosial dengan individu-individu lain, terlebih yang mempunyai pengetahuan dan sistem kultural yang lebih baik disebut titik-titik.
A. Konstruktivisme sosial, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme personal. Langsung saja ke pembahasannya. Konstruktivisme sosial memandang bahwa belajar merupakan suatu proses pengkonstruksian pengetahuan yang diperoleh secara individu melalui proses interaksi dengan objek yang dihadapi serta pengalaman sosial. Teori ini dikembangkan oleh Vygotsky. Sehingga untuk nomor 2 jawabannya yang A. Berikutnya nomor 3. Salah satu prinsip umum pembelajaran menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2004 adalah titik-titik. A. Meningkatkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual. B. Mengakomodasi keanekaragaman budaya. C. Interaktif dan inspiratif. D. Memberikan mimbar akademik bagi peserta didik. Langsung saja ke pembahasannya. Prinsip umum pembelajaran menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2004 adalah interaktif dan inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, kontekstual dan kolaboratif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik, dan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Sehingga untuk nomor 3 jawabannya yaitu yang C. Berikutnya nomor 4. Asih memperoleh nilai yang rendah pada tes harian materi garis singgung lingkaran. Guru matematika Asih menemukan bahwa Asih tidak tepat memodelkan permasalahan dari gambar yang diberikan. Kesulitan belajar Asih adalah titik-titik. A. Reasoning and logical thinking. B. Executive functioning. C. Memory. D. Visual spatial relationship. Langsung saja ke pembahasannya. Barrett tahun 2015 mengelompokkan kesulitan belajar matematika ke dalam 3 jenis kesulitan, yakni memory, yaitu kesulitan siswa dalam mengingat fakta dasar atau aturan dasar. Reasoning and logical thinking, penalaran dan berpikir logis, yakni kelemahan siswa dalam penalaran dan berpikir logis. Visual spatial relationship, relasi visual spasial, yaitu kelemahan dalam keterampilan visual dan spasial atau keruangan. Asih mengalami kesulitan visual spatial relationship. Hal ini terjadi karena Asih kesulitan memodelkan permasalahan dari bentuk bangun dan ketidakmampuan membaca pola sederhana dari gambar dan tulisan. Sehingga jawabannya yaitu yang D. Berikutnya nomor 5. Peristiwa atau proses mengaitkan objek baru dengan konsep yang telah ada melalui identifikasi perbedaan disebut titik-titik. A. Interaksi. B. Asimilasi. C. Ekuilibrasi. D. Akomodasi. Langsung saja ke pembahasannya. Menurut Piaget, proses adaptasi seseorang terhadap lingkungan melalui 2 proses, yakni asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses di mana informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman baru diserap atau dimasukkan ke dalam struktur kognitif manusia. Sedangkan akomodasi adalah proses penyesuaian pada struktur kognitif manusia sebagai akibat dari adanya informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman baru yang diserap. Sehingga untuk nomor 5 jawabannya yaitu yang D. Nomor 1. Pertanyaan guru hendaknya dapat mengubah tingkat kognitif dari ingatan ke tingkat yang lebih tinggi. Sebab titik-titik. A. Siswa harus berkembang dalam cara berpikir. B. Urutan taksonomi belum mengharuskan hal itu terjadi. C. Agar guru terlihat kreatif. D. Sifat manusia yang berubah-ubah. Langsung saja ke pembahasannya. Dalam memberikan pertanyaan, seorang guru perlu memberikan perubahan tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan guru hendaknya dapat mengubah tingkat kognitif dari ingatan ke tingkat yang lebih tinggi, seperti tingkat pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan mengkreasi. Sehingga untuk nomor 1 jawabannya yaitu yang A. Berikutnya nomor 2. Belajar pada hakikatnya merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon.
Pernyataan tersebut merupakan teori belajar dari titik-titik. A. Thorndike, B. Skinner, C. Ausubel, D. Bandura. Langsung saja ke pembahasannya. Teori belajar stimulus respon dikemukakan oleh Thorndike tahun 1874 sampai 1949. Ia mengemukakan bahwa hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Belajar akan berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Rasa senang ini bisa timbul akibat anak mendapat pujian atau hadiah. Sehingga untuk nomor 2 jawabannya yaitu yang A. Berikutnya nomor 3. Bu Tari dalam menyampaikan materi tidak hanya duduk di kursi saja, tetapi Bu Tari juga berpindah-pindah tempat agar semua siswa merasa dekat dan diperhatikan olehnya. Langkah yang dilakukan Bu Tari dalam proses pembelajaran termasuk salah satu penerapan titik-titik. A. Keterampilan dalam menyampaikan materi. B. Keterampilan mengadakan variasi. C. Keterampilan mengadakan penguatan. D. Keterampilan memberikan perhatian. Langsung saja ke pembahasannya. Langkah yang dilakukan oleh Bu Tari adalah menerapkan keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran. Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan yang dilakukan guru untuk mengadakan proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa, serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga untuk nomor 3 jawabannya yaitu yang B. Berikutnya nomor 4. Bu Gina meminta siswa untuk mengumpulkan informasi guna menemukan konsep dalam rangka pemecahan masalah yang sudah teridentifikasi. Langkah Bu Gina dalam pendekatan saintifik masuk dalam tahap mengumpulkan informasi. Jika Bu Gina menggunakan tahapan model pembelajaran penemuan, maka fase yang dilakukan adalah titik-titik. A. Identifikasi masalah, B. Pemberian rangsangan, C. Pengolahan data, atau D. Pengumpulan data. Langsung saja kita lihat ke pembahasannya. Integrasi pendekatan saintifik ke dalam model pembelajaran penemuan, yakni saat siswa diminta mengumpulkan informasi untuk menemukan konsep guna memecahkan masalah yang sudah teridentifikasi adalah fase pengumpulan data. Fase model pembelajaran penemuan adalah pemberian rangsangan, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, memverifikasi, dan penarikan kesimpulan. Sehingga untuk nomor 4 jawabannya yaitu yang D. Berikutnya nomor 5. Bu Siska akan menyampaikan materi baru dalam kelasnya. Sebelum memulai proses belajar mengajar, Bu Siska memastikan siswanya siap untuk mengikuti pembelajaran yang akan disampaikannya dengan memberikan aktivitas yang menarik perhatian siswanya agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Langkah yang dilakukan Bu Siska termasuk salah satu penerapan teori belajar titik-titik. A. Bandura, B. Brunner, C. Thorndike, atau D. Skinner. Kita lihat ke pembahasannya. Teori yang dilakukan Bu Siska adalah menerapkan pembelajaran berdasarkan teori belajar Thorndike. Salah satu implikasi belajar Thorndike dalam kegiatan belajar mengajar adalah guru perlu memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam proses pembelajaran untuk memberikan suatu konsep. Selain itu, guru menerapkan metode pemberian tugas dan latihan untuk penguatan dan hafalan. Sehingga untuk nomor 5 jawabannya yaitu yang C. Kehangatan dan keantusiasan, kebermaknaan, dan menghindari penggunaan respon negatif adalah bagian dari titik-titik. A. Tujuan mengadakan penguatan. B. Komponen-komponen mengadakan penguatan. C. Tujuan motivasi. D. Prinsip penggunaan penguatan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Agar penggunaan penguatan efektif, maka harus memperhatikan 3 prinsip, yaitu 1. Kehangatan dan keantusiasan, kebermaknaan, dan menghindari respon negatif. Sehingga untuk nomor 1 jawabannya yaitu yang
Berikutnya, nomor 2. Tahapan mengkomunikasikan dalam pendekatan saintifik yang terintegrasi pada model pembelajaran berbasis proyek adalah fase titik-titik. A. Mendesain perencanaan proyek. B. Menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman. C. Memulai dengan pertanyaan mendatar. Atau D. Menyusun jadwal dan memonitor siswa. Langsung kita lihat ke pembahasannya. Model pembelajaran berbasis proyek memiliki 6 fase, yakni memulai dengan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor siswa dan kemajuan proyek, menguji hasil, dan mengevaluasi pengalaman. Tahapan pendekatan saintifik pada fase 1 adalah mengamati dan menanya. Fase 2, 3, 4 adalah mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Sedangkan fase 5 dan 6 adalah mengkomunikasikan. Sehingga untuk nomor 2 jawabannya yaitu yang B. Berikutnya nomor 3. Hebat nak, tingkatkan prestasimu, kata Pak Alif, guru kelas 3 suatu sekolah dasar. Penguatan positif Pak Alif disampaikan terhadap siswa yang berprestasi. Tindakan Pak Alif tersebut sesuai teori belajar yang dikemukakan oleh titik-titik. A. Skinner, B. Pavlov, C. Bandura, D. Thorndike. Kita lihat ke pembahasannya. Teori belajar Skinner mengemukakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang penting dalam proses belajar mengajar. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang bersifat subjektif. Sedangkan penguatan merupakan sesuatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Kata ucapan Pak Alif tersebut merupakan bentuk ganjaran atau penguatan yang positif atas keberhasilan prestasi anak didiknya. Sehingga untuk nomor 3 jawabannya yaitu yang A. Berikutnya nomor 4. Menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku wajar sesuai dengan aktivitas kelas merupakan salah satu dari titik-titik. A. Komponen-komponen mengelola kelas. B. Tujuan mengelola kelas. C. Penekanan mengelola kelas. D. Prinsip-prinsip mengelola kelas. Kita lihat ke pembahasannya. Penerapan keterampilan mengelola kelas mempunyai tujuan baik untuk siswa maupun guru. Tujuan bagi siswa, misalnya mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya, membantu siswa memahami tingkah lakunya sesuai tata tertib kelas, dan menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku wajar sesuai dengan aktivitas kelas. Tujuan bagi guru, misalnya mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah-langkah pembelajaran secara tepat dan baik, memiliki kesadaran untuk mengembangkan potensinya dalam mengembangkan pengarahan yang jelas kepada siswa, menimbulkan kesadaran akan kebutuhan siswa, dan memberikan respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan kecil dalam pembelajaran. Sehingga untuk nomor 4 jawabannya yaitu yang B. Berikutnya nomor terakhir yaitu nomor 5. Pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan masalah terbuka dalam pembelajarannya di kelas disebut titik-titik. A. Open-ended, B. Konstruktivistik, C. CTL, D. PMR. Kita lihat ke pembahasannya. Pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan masalah terbuka dalam pembelajarannya disebut dengan pendekatan open-ended. Pada awal pembelajaran, siswa diberikan masalah terbuka. Masalah terbuka adalah soal yang diformulasikan memiliki beberapa jawaban yang benar, tidak lengkap, atau terbuka. Sehingga untuk nomor 5 jawaban yang tepat yaitu yang A. Nomor 1. Bu Gita membagi kelas menjadi beberapa kelompok asal dengan kemampuan yang berbeda. Kemudian, jumlah anggota kelompok asal dibuat sesuai jumlah bagian materi pelajaran yang akan dipelajari.
Tiap siswa diberi tugas mempelajari salah satu bagian materi tersebut. Semua siswa dengan pembelajaran yang sama belajar bersama dalam kelompok yang disebut kelompok ahli. Selanjutnya, siswa dalam kelompok ahli mendiskusikan bagian materi tersebut serta menyusun rencana teknik menyampaikan bagian materi tersebut ketika kembali ke kelompok asal. Bu Gita menerapkan model pembelajaran titik-titik. A. Kooperatif tipe TAI, B. Kooperatif tipe TTW, C. Kooperatif tipe STAD, D. Kooperatif tipe Jigsaw. Kita lihat ke pembahasannya. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan. Model pembelajaran yang dilakukan Bu Gita adalah kooperatif tipe Jigsaw. Sehingga untuk nomor 1 jawabannya yang D. Selanjutnya, seorang guru mengelola proses pembelajaran matematika SMP dengan fokus tujuan mata pelajaran yang hendak dicapai adalah mengembangkan penalaran. Pengalaman belajar siswa yang paling sesuai dengan tujuan tersebut adalah titik-titik. A. Menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel dengan teorema kesetaraan. B. Menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. C. Membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. D. Menentukan luas permukaan bangun balok. Kita lihat ke pembahasannya. Kemampuan penalaran dapat dikembangkan dengan melalui kegiatan pembuktian. Salah satu contohnya adalah membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Sehingga untuk nomor 2 jawabannya yang C. Nomor 3. Kegiatan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari berada pada bagian titik-titik. A. Penutup pembelajaran. B. Kegiatan inti pembelajaran. C. Pendahuluan pembelajaran. D. Awal mula pembelajaran. Kita lihat ke pembahasannya. Salah satu kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses Dikdasmen adalah 1. Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. 2. Memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang siswa. 3. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 4. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Dan 5. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Sehingga untuk nomor 3 jawabannya yang C. Nomor 4. Menurut Tomlinson tahun 1999, prinsip pembelajaran berdiferensiasi adalah titik-titik. A. Beragam profil belajar diperhatikan. B. Perbedaan siswa dipelajari sebagai landasan perencanaan pembelajaran. C. Penilaian dan pengajaran tidak terpisahkan. D. Memperhatikan bentuk kecerdasan yang beragam. Kita lihat ke pembahasannya. Tomlinson tahun 1999 mengemukakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu A. Guru fokus pada kompetensi esensial. B. Penilaian dan pengajaran tidak terpisahkan. C. Guru memodifikasi konten
proses, produk, dan lingkungan belajar. D. Semua siswa berpartisipasi dengan aktivitas yang paling cocok baginya. E. Guru dan siswa berkolaborasi dalam pembelajaran. F. Guru menyeimbangkan norma bekerja dalam kelompok dan individual. Dan G. Guru dan siswa bekerja bersama secara fleksibel. Sehingga untuk nomor 4 jawabannya yang C. Nomor 5. Ada beberapa prinsip umum pembelajaran yang harus kita terapkan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Pernyataan berikut ini yang tidak termasuk sebagai prinsip umum pembelajaran adalah titik-titik. A. Pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi berlangsung di sekolah. B. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. C. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan. D. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Kita lihat ke pembahasannya. Prinsip umum menyusun RPP antara lain peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal, hard skill, dan keterampilan. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Sehingga untuk nomor 5, jawabannya yaitu yang A. Nomor 1. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak tepat terkait dengan kompetensi inti? A. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. B. Kompetensi inti dapat dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. C. Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi kompetensi dasar. D. Semua kompetensi inti harus dicapai melalui pembelajaran langsung. Kita lihat ke pembahasannya. Kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kompetensi inti dapat dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Sehingga untuk nomor 1, jawabannya yang C. Berikutnya nomor 2. Salah satu prinsip penyusunan RPP adalah menekankan pada keterkaitan dan keterpaduan antar komponennya dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan prinsip tersebut adalah titik-titik. A. Muatan komponen RPP relevan dengan muatan KD dan indikator pencapaian kompetensi. B. Pengalaman belajar yang dirancang untuk siswa berhubungan dengan semua komponen RPP. C. Muatan semua komponen RPP menekankan kepada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. D. Sumber belajar yang digunakan mendukung muatan komponen RPP lainnya. Kita lihat ke pembahasannya. Salah satu prinsip penyusunan RPP adalah menekankan pada keterkaitan dan keterpaduan antar komponennya dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Maksudnya yaitu muatan komponen RPP relevan dengan muatan KD dan indikator pencapaian kompetensi, pengalaman belajar yang dirancang untuk siswa berhubungan dengan semua komponen RPP, dan sumber belajar yang digunakan mendukung muatan komponen RPP lainnya. Yang bukan prinsip tersebut adalah muatan semua komponen RPP menekankan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga untuk nomor 2 jawabannya yang C. Berikutnya nomor 3. Salah satu pengalaman belajar berikut ini sesuai dengan penerapan pembelajaran berbasis masalah adalah titik-titik. A. Siswa berdiskusi dalam kelompoknya mengenai suatu masalah. B. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaan masing-masing. C. Siswa mengumpulkan data lewat survei dan eksperimen. D. Siswa mendaftarkan dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah.
Kita lihat ke pembahasannya. Pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, adalah model pembelajaran yang dirancang agar siswa mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah. Salah satu pengalaman belajar yang diperoleh dengan pembelajaran berbasis masalah, yakni siswa dapat mempunyai pengalaman dalam mendaftarkan dan mencoba berbagai cara menyelesaikan masalah, baik secara mandiri maupun kelompok. Sehingga untuk nomor 3 jawabannya yaitu yang D. Nomor 4. Proses pembelajaran dalam mencapai kompetensi lulusan pada dimensi sikap diperoleh melalui titik-titik. A. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. B. Menerima, mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis. C. Mengetahui, memahami, menerapkan, menalar, mengomunikasikan. D. Menerima, memahami, menerapkan, menyajikan, mengomunikasikan. Kita lihat ke pembahasannya. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada dimensi sikap ini, peserta didik diharapkan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkarakter, jujur, dan peduli. 3. Bertanggung jawab. 4. Pembelajar sejati sepanjang hayat. 5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Dimensi sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Sehingga untuk nomor 4, jawabannya yang A. Berikutnya, nomor 5. Urutan langkah yang tepat dalam menyusun RPP adalah titik-titik. A. Mengkaji silabus, menjabarkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran, penentuan alokasi waktu, merumuskan IPK pada KI 3 dan KI 4, memilih materi, mengembangkan penilaian, menentukan strategi pembelajaran dan media pembelajaran, dan sumber belajar. B. Mengkaji silabus, merumuskan IPK pada KI 3 dan KI 4, memilih materi, menjabarkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran, penentuan alokasi waktu, mengembangkan penilaian, menentukan strategi pembelajaran dan media pembelajaran dan sumber belajar. C. Mengkaji silabus, merumuskan IPK pada KI 3 dan KI 4, memilih materi, penentuan alokasi waktu, menjabarkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran, mengembangkan penilaian, menentukan strategi pembelajaran dan media pembelajaran dan sumber belajar. D. Mengkaji silabus, merumuskan IPK pada KI 3 dan KI 4, memilih materi, menjabarkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran, mengembangkan penilaian, penentuan alokasi waktu, menentukan strategi pembelajaran dan media pembelajaran dan sumber belajar. Kita lihat ke pembahasannya. Langkah menyusun RPP adalah mengkaji silabus, merumuskan IPK pada KI 3 dan KI 4, memilih materi, menjabarkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran, penentuan alokasi waktu, mengembangkan penilaian, menentukan strategi pembelajaran dan media pembelajaran dan sumber belajar. Sehingga untuk nomor 5, jawabannya yaitu yang B. Nomor 1. Salah satu fungsi kurikulum yakni sebagai alat pendidikan yang harus dapat memberikan pelayanan kepada setiap peserta didik adalah fungsi titik-titik. A. Suplementasi, B. Konservatif, C. Eksplorasi, D. Umum. Langsung kita lihat ke pembahasannya. Fungsi kurikulum adalah A. Fungsi umum pendidikan, maksudnya untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan baik.
B. Fungsi suplementasi. Maksudnya, kurikulum sebagai alat pendidikan harus dapat memberikan pelayanan kepada setiap peserta didik. C. Fungsi eksplorasi. Maksudnya, kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing peserta didik. Sehingga untuk nomor 1 jawabannya yaitu yang A. Berikutnya nomor 2. Salah satu contoh kegiatan apersepsi dalam membuka pembelajaran adalah titik-titik. A. Menanyakan siswa yang tidak masuk. B. Mengingatkan kembali materi sebelumnya yang terkait. C. Mengucapkan salam. D. Semua jawaban benar. Kita lihat ke pembahasannya. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kegiatan membuka pelajaran biasanya disebut kegiatan pendahuluan atau kegiatan awal pembelajaran. Isinya meliputi penyampaian apersepsi, tujuan pembelajaran yang akan dilakukan, dan pemberian motivasi. Kegiatan apersepsi berisi penyampaian materi yang terkait dengan materi yang akan dibahas yang telah diketahui atau dikuasai siswa sebelumnya, baik pada pertemuan sebelumnya atau kelas, bahkan jenjang sebelumnya. Sehingga untuk nomor 2 jawabannya yaitu yang B. Nomor 3. Berikut ini adalah bentuk diferensiasi proses pembelajaran titik-titik. A. Membentuk kelompok kecil. B. Menyediakan alat peraga sesuai kemampuan siswa. C. Menggunakan bahan ajar yang beragam. D. Menggunakan bahasa teknis sesuai kemampuan siswa. Langsung saja ke pembahasannya. Dalam proses pembelajaran, guru dapat melakukan diferensiasi antara lain menyediakan presentasi yang bervariasi sesuai perbedaan gaya belajar, menggunakan aktivitas berjenjang, menyediakan pusat perhatian yang mendorong siswa mengeksplorasi bagian topik pembelajaran sesuai minat mereka, mengembangkan agenda personal setiap siswa, menyediakan alat peraga atau bantu lain untuk membantu siswa yang memerlukannya, dan menyediakan waktu belajar yang bervariasi. Sehingga untuk nomor 3, jawabannya yaitu yang B. Nomor 4. Dalam mengembangkan kurikulum, salah satu prinsip yang harus diperhatikan adalah mempertimbangkan agar kurikulum nantinya dapat diterapkan secara lentur, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi siswa, serta dinamika masyarakat adalah prinsip titik-titik. A. Efisiensi dan efektivitas. B. Relevansi. C. Fleksibilitas. D. Kontinuitas. Langsung kita lihat ke pembahasannya. Prinsip pengembangan kurikulum adalah relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, dan efisiensi dan efektivitas. Prinsip yang dimaksud dalam pertanyaan di atas adalah prinsip fleksibilitas. Sehingga untuk nomor 4 jawabannya yaitu yang C. Berikutnya nomor 5. Klarifikasi. Meminta siswa memberikan alasan, meminta kesepakatan pandangan, meminta ketepatan jawaban, dan meminta jawaban yang lebih relevan adalah bagian dari titik-titik. A. Teknik pertanyaan pelacak yang dilakukan guru. B. Fungsi guru memberi pertanyaan. C. Tujuan guru memberikan pertanyaan. D. Komponen-komponen memberi pertanyaan. Kita lihat ke pembahasannya. Salah satu komponen keterampilan bertanya dasar dan lanjut adalah penggunaan pertanyaan pelacak. Jika jawaban yang diberikan siswa dinilai guru benar, tetapi hasil dapat ditingkatkan menjadi lebih sempurna, maka guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pelacak kepada siswa tersebut. Teknik pertanyaan pelacak yang dapat digunakan guru diantaranya adalah klarifikasi, meminta siswa memberikan alasan, meminta kesepakatan pandangan, meminta ketepatan jawaban, meminta jawaban yang lebih relevan, meminta contoh, dan meminta jawaban yang lebih kompleks. Sehingga untuk nomor 5 jawabannya yaitu yang A.